Selamat malam dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Dewata Challenge Series 2026 antara Persib Bandung versus Sabah FC yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor telak 3-0. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa pertandingan malam hari ini adalah pertandingan kedua dari turnamen tersebut. Berarti untuk sementara dengan kemenangan atas Sabah FC, Persib Bandung berada di peringkat nomor 1, sedangkan Sabah FC yang menang di pertandingan pertama atas Bali United, tim tuan rumah, berada di peringkat nomor 2, dan tentu saja Bali United berada di peringkat nomor 3 di klasemen sementara. Memang untuk sementara Persib berada di peringkat nomor 1, tapi feeling saya dengan cara Persib bermain, maka bukan tidak mungkin mereka nanti juga akan bisa mendapatkan poin melawan Bali United. Tapi intinya kan sebetulnya di fase pramusim ini bukan untuk menjadi juara, tapi untuk bisa membangun chemistry di antara para pemain, khususnya di antara para pemain baru yang gabung ke klub. Namun kita bisa melihat bahwa walaupun Persib punya banyak pemain baru, tapi secara permainan, perlahan-lahan sudah ada progres yang signifikan, sehingga kita bisa melihat kerjasama di antara para pemain mulai terjalin dengan rapi. Tapi sebelum saya lupa, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa sistem di Dewata Challenge Series 2026 ini yang dipakai adalah round robin, artinya setiap tim akan berhadapan satu kali saja. Setelah nanti selesai, maka tim yang akan menjadi juara yang mengumpulkan poin paling banyak. Tapi seandainya poinnya sama nih, kan bisa saja nanti Bali menang ya atas Persib di pertandingan terakhir. Artinya kan poinnya Persib 3, poinnya Sabah 3, dan poinnya Bali 3. Terus apa sistem atau metode yang dipakai untuk bisa menentukan juara dari turnamen ini? Yaitu yang dipakai pertama adalah head to head. Jika head to head-nya juga sama, maka juara akan ditentukan dari selisih gol. Jika selisih golnya juga sama, maka yang akan dilihat adalah produktivitas gol. Jadi tentu saya yakin akan seru nanti pertandingan terakhir ya dari turnamen ini. Dan saya pikir bagi fans dari Persib Bandung, jika ingin merasa senang, saya pikir itu adalah hal yang wajar, apalagi melihat progres dari tim di fase pramusim ini sangat baik. Karena memang Persib belum terkalahkan loh di fase pramusim ini dalam waktu normal. Ya betul kan, karena lawan Persebaya itu kan kalah melalui adu penalti. Dan sama juga seperti Persebaya yang tadi saya cek mereka menang ya atas Penang FC ya, juga pertandingan persahabatan mereka dengan skor 1-0. Jadi saya pikir nanti Persebaya dan Persib merupakan dua tim yang kemungkinan akan bersaing di papan atas di kompetisi Super League. Apalagi kita tahu pelatih dari Persebaya juga Bernardo Tavares punya pengalaman yang luar biasa, yang sebelumnya dia berhasil membawa PSM menjadi juara. Dan sayangnya saya tidak nonton pertandingan Persebaya. Jika saja saya nonton tadi, maka tentu saya akan membuat analisanya, tapi saya nonton pertandingan Persib karena saya ingin melihat bagaimana Persib bermain setelah sebelumnya mereka berjuang di Piala Presiden kan. Dan ternyata saya melihat ya permainannya rapi sih. Kalau soal bagus atau enggak itu kan relatif ya. Artinya kalau di fase pramusim ini dilihat sebuah tim bermain bagus ya, jangan kemudian langsung dikonklusi bahwa tim tersebut nanti akan bermain lebih baik di kompetisi yang sebenarnya. Karena kan kita tahu sebuah tim itu pasti performanya up and down. Tapi yang perlu dilihat adalah cara bermain. Nah, saya melihat cara bermainnya itu sama, nggak ada perubahan. Artinya apa? Artinya memang Igor Tolić itu tidak melakukan eksperimen dalam sistem permainan yang akan dia terapkan. Dan itu menurut saya adalah hal yang sangat baik. Sehingga para pemain bisa cepat untuk bisa beradaptasi dengan game plan yang nanti akan dipakai Igor Tolić untuk durasi yang panjang kan. Karena kan bukan cuma bermain di Super League, nanti ada juga kompetisi antar klub Asia, ada juga I-League Cup. Dan memang lawannya adalah dari Malaysia yang sebetulnya bukanlah merupakan tim yang biasa bersaing di papan atas ya. Tapi tentu Sabah FC juga adalah tim yang kuat yang juga baru menjadi juara dari piala ya, itu di Malaysia MFL Challenge Cup kalau nggak salah ya. Dan mereka juga punya pemain-pemain yang bagus. Bahkan saya melihat tadi mereka memberikan perlawanan
dan mereka juga sempat merepotkan barisan pertahanan Persib, tapi saya melihat ya dari segi kekompakan ya Persib lebih unggul. Mungkin juga karena sebelumnya kan Persib main banyak pertandingan kan di Piala Presiden. Jadi saya pikir bermain di Piala Presiden juga memberikan manfaat yang baik bagi Persib meskipun melelahkan, karena kita tahu kan bahwa durasi atau break dari semifinal ke final itu singkat, tapi kan para pemain Persib di final juga bermain cukup baik ya. Dan saya pikir itu juga membantu para pemain Persib untuk bisa mencapai level match fitness yang mereka perlukan untuk bisa nanti bermain secara konsisten di kompetisi yang panjang. Dan juga satu hal yang menarik, saya melihat bahwa Igor Tolic ini tidak banyak melakukan perubahan di starting lineup, yang pada saat ini kita tahu Persib belum full tim kan. Banyak pemain yang masih absen, walaupun tadi ya adalah McLeod dan Beckham Putra masuk ya. Karena kita tahu mereka sebelumnya kan membela timnas Indonesia dan bahkan Beckham bisa mencetak gol. Tapi ya intinya Persib ini belum full tim. Tapi belum full tim saja Igor Tolic bisa meramulah skemanya, dan itu saya pikir ya sangat penting ya bagi Persib ya, karena kita tahu kan bahwa Persib ini punya target yang besar ya musim depan ya. Ya mungkin juga ingin tetap menjadi juara lagi dari Super League, tapi selain itu kan harus perform di Asia. Dan gak gampang perform di Asia. Lihat saja lawan Sabah FC, walaupun bermain di Indonesia memang gak main di Bandung, main di Bali juga gak gampang kan mereka meraih kemenangan. Tapi Persib bisa meraih kemenangan karena para pemain mereka bermain dengan high level of thinking. Tahu gak apa itu artinya teman-teman? Artinya level intelijensi atau kecerdasan yang tinggi. Maka itu lihat aja gol-golnya kayak apa, terlepas dari golnya Mariano Peralta. Lihat saja itu passing dari Gakuto kepada Menalo, belum lagi McLeod kepada Beckham Putra. Emangnya gampang itu bos? Itu susah, apalagi dalam fase pramusim di mana para pemain itu sebetulnya belum panas. Tapi kan ya sebelumnya Klok juga bermain untuk timnas, Beckham walaupun nggak bermain menit bermain yang banyak ya bagi timnas, tapi kelihatan dia langsung bisa cepat nyetel. Meskipun saya juga melihat ada kekurangan juga di barisan pertahanan Persib, karena seperti ada ruang yang sering terbuka antara Mutombo dengan Matrikardi nih di pertahanan. Nah, mungkin juga itu salah satu alasan bahwa manajemen Persib itu akhirnya mengontrak Daniel Loncar kan. Jadi ya paling nggak ada juga pelapis yang nanti bisa masuk lah. Belum lagi ada Julio Cesar kan. Jadi saya pikir nih fokusnya Persib itu benar-benar adalah di pertahanan. Pertahanan mereka harus tangguh, dan kita juga masih menunggu kiper baru. Dan tadi saya baca ya di sosial media bahwa kemungkinan besok akan ada perkenalan pemain baru tuh. Bisa-bisa nanti pemain baru tersebut adalah kiper, karena Persib urgent banget, sangat membutuhkan kiper. Lagi-lagi saya ulangi, saya bukan mengatakan bahwa Teja itu kiper yang jelek, enggak, sangat baik. Tapi harus ada backup atau juga level persaingan di sektor kiper itu. Kalau di sektor lain kan sudah ada. Di striker ada, di midfield ada, di wing ada, di center back ada, di full back ada, masa di kiper gak ada? Harus ada. Dan juga bisa main berapa pertandingan tuh Persib musim depan. Mungkin kalau melajunya cukup jauh juga di kompetisi antar klub Asia bisa 50 atau 60 pertandingan tuh. Dan itu akan sangat melelahkan. Jadi ya teman-teman yang merupakan bobotoh ya nanti harus paham juga kalau nanti performa dari tim itu naik turun. Jadi jangan dikit-dikit nanti dihujat pemain atau dikritik. Ya kritik itu wajar, asalkan juga kritikan itu sesuai dengan fakta, dengan melihat permainan dari sang pemain dalam beberapa pertandingan terakhir. Jadi jangan langsung main kurang rapi atau kurang efektif langsung ditekan dia, jangan ya, karena tentu mereka juga ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Persib. Ya sekarang waktunya saya memberikan analisa ya singkat, padat dan jelas, karena ini sudah malam juga. Jam berapa nih? Ini sudah jam 21.35 ya pada saat saya membuat konten ini, dan nanti juga channel keluarga Triple B akan membuat konten. Nah makanya itu mereka di kamar sebelah nih lagi buat konten. Jadi ini secara bersama nih kita buat konten. Nah nanti kita lihatlah siapa yang duluan upload. Jadi yang saya suka dengan cara Persib main itu adalah para pemain itu tidak terburu-buru untuk mengirimkan umpan ke depan. Dan saya sungguh kaget melihat Peralta itu menjadi motor serangan dari Persib dan bermain dengan sangat leluasa dan nyaman di atas lapangan hijau. Meskipun saya melihat dari segi fisik ya dan juga stamina sebetulnya belum siap nih. Dia bermain 90 menit. Mungkin itu juga salah satu alasan akhirnya dia ditarik menit 65. Kalau nggak saya yakin dia main itu 90 menit karena dia benar-benar mendominasi dalam hal membangun serangan, memberikan crossing, bahkan dia bisa memberikan 3 umpan kunci loh yang sukses. Dan 2 diantaranya tercipta peluang, walaupun yang dari Menalo itu dia salah kontrol kan, sehingga bola mengarah kepada kiper dari Sabah FC. Kemudian Balsa sempat sundul, sekali lagi terkena kaki pemain dari Sabah FC, padahal ada Balsa di sana. Jadi Peralta nih ya kelihatan nih memang adalah pemain yang dibutuhkan Persib, walaupun lagi-lagi nih ya
Saya harus tegaskan kepada teman-teman, ini masih fase pramusim loh. Apapun nanti bisa berubah di kompetisi sebenarnya. Jadi ya kalau mau merasa senang, teman-teman, itu fair, itu wajar. Wajar dong, tim kesayangan Anda kan menang, ya kan? Jadi wajar Anda merasa senang. Tapi selain itu juga harus paham, ini bukan Persib yang sebenarnya yang nanti kita akan lihat, belum. Ini baru pemanasan saja nih bagi mereka, dan belum full tim juga kan. Dan dari starting lineup ya kita lihat ada Teja, itu udah kepasang belum ya mic-nya? Udah. Ada Teja, terus ada, ya nanti saya gak kepasang mic-nya kan nanti gak keluar suaranya. Karena ibu negara ada di sini juga, ya. Jadi saya bilang kamu di sini. Nah dia mau cepet-cepet, saya bilang sini dulu. Tadi dia ke sana, terus dia balik lagi ke sini untuk ngecek. Nah jadi saya tanya, ternyata masih ya. Kalau dia sudah gak sabar nih untuk bahas tentang Persib, tadi lompat-lompat mereka gol. Walaupun saya bilang pramusim, tapi yang namanya cinta dengan Persib kan gimana, gak bisa saya larang juga. Di rumah tadi berisik juga. Jadi saya melihat tuh di kiper Teja, di kanan Kakang, ada Matrikardi, ada Mutombo. Kemudian di kiri Tanamal. Nah, Lamin Tanamal ini kok Lamin ya? Ali Tanamal ini saya melihat nih di pertandingan tadi tuh memang sepertinya diminta ya udah di belakang aja nih, jangan terlalu sering overlap. Maka itu dia fokus sekali tuh bermain di pertahanan. Kemudian ada Luka Menalo, ada juga William Barros, ada juga Peralta yang sepertinya free roll, ada Adam Alis. Nah, Adam Alis ini adalah pemain yang underrated. Jadi mungkin teman-teman tidak melihat peran dia secara signifikan di atas lapangan yang berpengaruh bagi permainan Persib, tapi dia adalah pemain yang sangat amat penting. Jujur nih saya mengatakan, jangan remehkan Adam Alis ini, sangat penting ini pemain loh. Dan konsisten banget performanya, kerjanya luar biasa di atas lapangan. Dan Balsa Sekulic, wah luar biasa ini pemain. Dan dari cara bermain Persib seperti biasa, build up dari belakang. Ada saatnya mereka berikan terupas, ada saatnya mereka main umpan-umpan pendek sampai ke depan, ada saatnya pemain dari Persib harus melakukan penetrasi dengan mengandalkan skill individunya karena para pemain Sabah tuh menerapkan sistem compact football, menahan di tengah. Jadi bentuk mereka bertahan itu sangat menyulitkan para pemain Persib untuk menciptakan peluang. Maka itu peluang pertama yang berbahaya itu dari Peralta, dari free kick kan. Peralta pun mendapatkan 3 peluang mencetak 1 gol itu dari penalti. Dan akhirnya Peralta yang melakukan tusukan, ya ini memang sih wajar juga diperdebatkan. Tapi saya melihat bahwa wasit memberikan penalti karena Peralta berada di depan pemain Sabah FC yang sudah terjatuh dan sedikit terkena Peralta. Eksekusinya juga bagus kan. Tenang banget dia. Cara dia shooting itu juga kelihatan. Kencang ya kan. Dan dia bisa juga mengecoh penjaga gawang dari Sabah. Nah sudah 1-0 kelihatan Persib sudah mulai terbuka permainannya. Ada William Barros yang juga bekerja keras kan. Ke belakang berapa kali itu dia ke belakang. Jadi saya melihat para pemain Persib ini prinsipnya one for all dan all for one. Artinya satu untuk semua dan semua untuk satu. Yang mau menyerang, ya kalau memang bisa secara bersamaan 5 pemain. Bertahan, itu semua 10 pemain bos berada di belakang. Mengcover Teja, ya gimana caranya juga mau menciptakan peluang yang berbahaya. Sabah saja peluang yang berbahaya gak banyak, yang on target cuma 1 kalau saya lihat. Itu pun Teja bisa menangkap. Dari babak kedua ini saya kira langsung pergantian pemain. Tapi hebat juga nih Igor Tolic yang saya baru perhatikan ya, saya lupa apakah di Piala Presiden juga sama seperti ini Tolic. Tapi saya melihat dia berdiri di pinggir lapangan terus sampai pertandingan berakhir. Ini yang saya lihat, mungkin juga tadi saya miss. Padahal ini masih pramusim, tapi dia begitu serius mengamati permainan dari timnya. Berarti persiapan Persib sudah dimulai jauh hari sebelumnya untuk menyiapkan tim yang kuat. Dan kita tahu juga Igor punya banyak pilihan pemain. Ini juga yang harus dia tentukan nanti pemain mana yang akan turun di kompetisi mana. Biar performanya tuh konsisten dan rapi kerjasama di antara para pemain. Dan gol kedua, ngeri banget ini dari Luka Menalo. Gakuto bisa kasih umpan seperti itu. Dan saya melihat juga pengaruh dari Balsa yang menarik perhatian dari back Sabah FC. Menalo juga finishingnya baik. Padahal Menalo sepanjang pertandingan sulit keluar dari pressing para pemain Sabah. Dan sebelumnya kita tahu Peralta ditarik keluar, masuk Deddy Kusnandar dan juga Julio Cesar kan. Jadi ya Deddy masuk ke tengah, ada Malis yang free roll kan, Peralta ditarik. Dan setelah 2-0 saya udah lihat para pemain Persib ini udah enak, udah enjoy the game, ya kan? Dan dengan masuknya McLeod dan Beckham, McLeod menambah kekuatan di tengah dan Beckham Putra menambah kecepatan di depan. Jadi ya ini Igor nih punya banyak pilihan sekarang, lebih mudah bagi dia untuk melakukan perubahan ketika timnya mungkin nanti mengalami kesulitan untuk mencetak gol atau juga perlu meningkatkan tempo lagi. Karena Persib kita tahu masih mirip permainannya seperti musim lalu, yaitu pintar menjaga tempo permainan. Itu mereka lakukan lagi dan lagi. Selama Piala Presiden juga sama seperti itu.
Kenapa? Biar tidak menguras tenaga para pemain. Biar para pemain itu bisa fokus bagaimana caranya mereka bermain dengan kecerdasan level yang sangat tinggi. Level kecerdasan yang sangat tinggi. Dan gol juga dari Beckham Putra sangat baik ketika dia mendapatkan umpan dari Mark dan dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Intinya, bahwa Persib di fase pramusim sudah tampak panas. Tinggal nanti kita tunggu bagaimana mereka di kompetisi sebenarnya. Dan nanti pertandingan lawan Bali United, lagi-lagi saya sarankan kepada teman-teman bahwa pertandingan Bali United itu juga ya bukan sebetulnya pertandingan final. Ya jadi kalau di pertandingan tersebut mungkin Persib kalah atau juga nanti bagi fans Bali United balik kalah, ya itu seharusnya nggak menjadi persoalan, tapi kalian harus fokus cara bermain tim kalian. Gimana cara bermainnya? Seperti Persebaya itu. Persebaya itu saya suka. Gimana cara Persebaya main? Yaitu counter taktik dari tim lawan. Mereka ngerusak permainan tim lawan walaupun mereka juga tidak bermain cantik. Gak perlu main cantik juga. Yang penting bisa meraih kemenangan. Nah Persib kan gak selalu main cantik juga tadi selama 90 menit, enggak. Ada saatnya kelihatan kok boring banget nih pertandingan, ya nggak mau nyerang. Ya memang harus begitu. Efektivitas Pak yang dicari. Oke, sampai di sini saja karena ini udah malam juga, saya juga lagi capek dan memang saya juga belum 100% fit. Jadi saya juga menyiapkan tadi kondisi fisik saya supaya saya bisa membuat konten ini di malam hari karena saya juga sempat absen kan untuk waktu yang lama dan saya baca banyak sekali request dari teman-teman kalau bisa setelah pertandingan membuat konten dan saya akan melakukan itu secara konsisten juga nanti untuk pertandingan-pertandingan lainnya dari klub-klub lain. Oke, selamat malam teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.